Pagi ini Anda mengisi bensin Pertamax, mata Anda terbelalak melihat angka di mesin digital. Harga BBM melonjak naik lagi. Harga Pertamax naik. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Naiknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Kenaikan BBM non-subsidi jenis Pertamax. Nilai tukar rupiah resmi menyentuh 18.000 per dolar di bulan Juli. Uang di dompet otomatis nilainya mendadak menyusut tanpa Anda sadari. Mengapa ini terjadi? Jawabannya bukan ada di Jakarta, bro. Jawabannya berada 10.000 km dari sini, yaitu di Selat Hormuz. Tempat di mana ketegangan militer Amerika dan Iran memuncak. Dunia sedang menyaksikan rantai pasok energi global yang mulai retak. But most of the shipping, and that means oil, gas, fertilizer, petrochemicals, all of that, most of the shipping that leaves the Gulf is shut down. The broader point is that this increasingly feels a lot to me like the first weeks of the pandemic. Not as big, obviously, in terms of the global economic impact, but with massive second and third order implications that were not clear from the initial concerns, the initial news headlines. Because this is not just about oil. It's also about everything that passes through the Gulf, and the knock-on economic implications are really, really major. Konflik geopolitik global ini bertindak sebagai monster yang tak terlihat. Dia merampok daya beli masyarakat Indonesia secara perlahan. Hari ini kita membongkar bagaimana ketegangan dunia itu menghancurkan rencana finansial Anda dan juga saya. Anda mungkin bertanya-tanya kenapa dua negara Timur Tengah ini bertengkar. Tapi dompet Anda yang ada di Indonesia yang bawa belur. Ini adalah ilusi kemandirian ekonomi. Kita merasa aman karena bekerja keras setiap hari. Namun realitanya sangat rapuh. Bayangkan sebuah rumah megah tetapi fondasinya terikat pada tali rapuh pasar global. Saat tali ditarik, rumah kita bergoyang, bro. Sejarah mencatat dunia pernah terjebak dalam lingkungan setan ini. Pada tahun 1973, krisis minyak pertama menghantam dunia. Embargo minyak membuat energi melonjak 400 kali lipat. Ekonomi global lumpuh dalam semalam. 50 tahun sudah berlalu. Dan kita ternyata belum belajar apapun dari itu. Kita masih memakai mesin lama, mesin ekonomi yang haus akan minyak impor mentah. Disinilah pembalikan nasib itu terjadi. Dahulu Indonesia adalah negara OPEC. Kita adalah negara eksportir minyak yang kaya. Namun kini nasib berbalik. Kita telah berubah menjadi importir minyak bersih. Setiap tetes pertama yang Anda beli menguras cadangan devisa negara. Selama dekade demi dekade, kemandirian kita terpuji di jalur laut. Devisa negara terkuras, mengalir keluar demi memenuhi dahaga energi dalam negeri. Ketergantungan pada impor bahan bakar bukan sekedar masalah ekonomi. Ia adalah titik lemah yang membuat kita rentan di panggung dunia. Ketika minyak dunia menyentuh $90, subsidi APBN kita langsung jebol. Pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM dan efek dominonya langsung memukul Anda. Biaya logistik naik, harga cabai naik, tarif ojek online ikut pun naik. Mari kita lihat data matematisnya. Kenapa rupiah bisa melemah hingga 18.000? Hubungannya sangat logis dan matematis. Saat ketegangan AS dan Iran itu meningkat, para investor global menarik panik uangnya. Mereka menarik modal dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mereka menyelamatkan aset ke tempat yang lebih aman. Permintaan dolar naik? Apa penyebabnya? Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti, di balik pelemahan rupiah ini penyebabnya ada dua, yaitu faktor luar negeri dan juga dalam negeri. Faktor luar negeri, situasi dunia lagi nggak baik-baik aja. Konflik Timur Tengah yang memanas ini bikin harga minyak tinggi dan pasar global was-was. Dan saat kondisi seperti ini, investor biasanya ramai-ramai memburu dolar Amerika Serikat. Tempat aman itu adalah dolar Amerika. Hukum permintaan berlaku seketika, bro. Dolar diburu, nilainya melonjak tinggi. Rupiah ditinggalkan, nilainya merosot tajam. Akibatnya, setiap barang impor menjadi jauh lebih mahal. Bukan hanya minyak yang kita impor, bahkan barang baku seperti bahan baku tempe, gandum untuk mie instan, hingga komponen elektronik, Anda semuanya diimpor. Inilah momen pengakuan yang menyakitkan, bro. Inflasi bukan karena Anda kurang kerja keras. Ini terjadi karena struktur ekonomi kita sendiri. Terlalu tergantung pada uang tunggal yaitu dolar. Kita terjebak dalam perangkap yang kita buat sendiri. Sekarang pemerintah berada di persimpangan jalan. Pemerintah harus mengambil keputusan yang sangat ekstrim. Mereka mengeluarkan dua kebijakan sekaligus.
Pertama, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Kedua, menyuntikkan ratusan triliunan rupiah untuk menahan ledakan subsidi energi. Tujuannya terlihat sangat mulia. Mereka ingin menstabilkan nilai tukar rupiah. Mereka ingin melindungi daya beli Anda. Namun, disinilah konflik horizontalnya terjadi. Apakah kebijakan itu adalah obat penyembuh atau justru racun yang memperparah keadaan? Mari kita bedah dampaknya secara jujur. Saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga, aliran modal asing memang kembali masuk. Rupiah mendapatkan napas untuk sementara. Tetapi kebijakan ini meminta tumbal yang mahal. Suku bunga kredit meroket tajam seketika. Cicilan Anda mendadak naik mencekik. Pelaku usaha kecil kesulitan mendapatkan modal. Ekonomi domestik justru mulai bergerak melambat. Bagaimana dengan suntikan subsidi APBN kita? Ini adalah ilusi kenyataan yang berbahaya. Pemerintah membakar uang untuk menahan Pertamax. Langkah ini bagaikan menyiram seember air pada rumah yang sedang terbakar hebat. Kebakarannya tidak padam, airnya justru habis. Data Kementerian Keuangan menunjukkan realita pahit. Defisit anggaran melebar melampaui batas aman dan ruang fiskal negara menjadi habis. Anggaran untuk membangun sekolah dasar runtuh. Anggaran untuk perbaikan jalan terpaksa dipangkas. Semua demi membiayai gaya hidup konsumtif. Kendaraan pengguna bahan bakar minyak fosil. Momen pengakuan ini memaksa kita sadar kebijakan instan tidak pernah menyelesaikan akar masalah. Kita hanya sedang menunda bom waktu. Setiap intervensi jangka pendek yang salah justru menciptakan penderitaan baru bagi rakyat. Mari kita hadapi data yang paling menakutkan. Ini bukan sekedar masalah harga bensin. Ini adalah masalah stabilitas kedaulatan negara. Saat rupiah menyentuh 18.000, bom waktu berdetak di sektor perbankan kita. Banyak korporasi besar memiliki utang itu luar negeri. Mereka meminjam uang dalam bentuk dolar Amerika. Namun mereka mendapatkan pendapatan dalam bentuk rupiah. Sekarang nilai utang mereka membengkak sekaligus hingga 20% lebih. Mereka tidak mampu membayar utang tersebut. Bayangkan kalau mereka tidak mampu membayar utang tersebut. Gagal bayar, masal sedang mengintai kita. Ketika korporasi tumbang, bank-bank itu pun goyang. Pemerintah menghadapi pilihan yang sangat mengerikan. Membiarkan bank-bank tersebut bangkrut atau kolab, atau menyelamatkan mereka menggunakan uang rakyat. Sejarah selalu berulang dengan pola yang sama. Krisis ekonomi adalah ibu kandung dari krisis politik. Saat rakyat kelaparan, kepercayaan pun langsung sirna. Pemerintah saat ini sedang mempertaruhkan segalanya. Opsi kebijakan mereka kini sudah habis. Jika mereka memotong semua subsidi total, kemarahan sosial akan membakar jalanan Jakarta. Kekuasaan tidak pernah runtuh karena serangan luar. Kekuasaan runtuh dari dalam karena kehabisan darah. Darah ekonomi kita yaitu likuiditas yang sedang mengering. Kita sedang berdiri di tepi jurang terdalam. Pertanyaannya bukan lagi kapan rupiah menguat. Pertanyaannya adalah apakah sistem ini mampu bertahan untuk hidup besok. Namun ketakutan bukanlah akhir dari cerita kita, bro. Kejadian ini adalah cermin yang memaksa kita melihat kelemahan fatal pada diri kita sendiri. Kita harus menghentikan kecanduan pada dolar. Solusinya bukan berharap pada kebaikan pemerintah. Solusinya adalah rekonstruksi total sistem moneter. Kita harus mempercepat kerjasama local currency settlement. Kita harus berdagang tanpa menggunakan dolar AS. Gunakan rupiah, yuan, ringgit, atau baht. Kita harus membangun benteng energi mandiri melalui bioenergi dan kekuatan domestik. Masa depan baru sedang menanti di seberang krisis. Sebuah dunia di mana dompet Anda tidak lagi ditentukan oleh perang Timur Tengah. Mulai hari ini, amankan aset pribadi Anda. Kurangi konsumsi barang impor yang tidak perlu. Mari kita paksa negara ini untuk mandiri. Sebab jika bukan kita yang menyelamatkan rupiah, maka tidak ada lain yang akan bisa menyelamatkannya.